Baik pemirsa, efek dari fenomena cuaca ekstrim El Nino tengah membuat kekeringan di wilayah Indonesia secara menyeluruh. Nah, dampak dari El Nino ini salah satunya membuat para petani gagal panen hingga membuat kebakaran hutan dan lahan karena minimnya curah hujan. Nah, lalu bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk agar ketersediaan pangan nasional ini bisa tetap terjaga. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, langsung saja nih Pak ke pertanyaannya. Ini kan cuaca ekstrim El Nino ini sudah mencapai puncaknya nih Pak. Saya ingin tahu dulu nih Pak, seperti apa perkembangan pembahasan di Komisi 4 dengan Kementan terkait dengan permasalahan ini? Eh, Pembahasan dengan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan nasional, kami telah menyampaikan beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu salah satunya adalah dampak daripada kekeringan ini. Karena El Nino ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas pangan. Karena dengan adanya El Nino, kemarau berkepanjangan ini, maka pasti akan jadi puso dan gagal panen. Kalau gagal panen terjadi, maka itu akan berpengaruh terhadap stok pangan nasional. Nah, kenapa pemerintah harus selalu kita ingatkan untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan kemudian stok pangan nasional. Selama ini, pemerintah itu belum mempunyai satu data yang bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Karena di Undang-Undang Pangan itu, stok pangan itu kan ada 3 sumber. Satu adalah stok pangan pemerintah, stok pangan yang ada di pedagang, dan stok pangan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang belum terkompilasi. Bahkan kami juga sudah mencoba menanyakan kepada BPS pada waktu kami membahas undang-undang atau rancangan undang-undang yang namanya statistik. Dari BPS sendiri juga belum mampu untuk mendeteksi daripada stok yang ada di masyarakat dan di pedagang ini, karena itu dinamis. Nah, oleh karena itu ke depan untuk mengatasi terhadap gonjang-ganjing pangan ini, pemerintah harus bikin langkah-langkah terobosan. Pertama, harus membangun infrastruktur sektor pertanian yang terkait dengan masalah waduk, irigasi, dan embung-embung. Namun persoalannya adalah seperti yang disampaikan tadi oleh reporter, hutan kita udah gundul. Karena dengan adanya hutan gundul ini, maka sumber mata air itu juga berkurang. Nah, oleh karena itu harus ada langkah-langkah cadangan yang dilakukan pemerintah, itu budidayakan atau mengembangkan kembali dengan sistem nanam yang namanya padi gogo. Karena padi gogo itu bisa ditanam di lahan-lahan yang tidak harus ada air. Di Jepang sekarang sudah mengembangkan yang namanya metodologi padi gogo. Ini untuk antisipasi terhadap El Nino. Dan kedua, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, yaitu budaya atau membudayakan budaya makan lokal. Seperti Papua yang terbiasa makan sagu biar menggunakan sagu. Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Pulau Jawa yang membiasakan makan nasi jagung biar menggunakan nasi jagung. Yang biasa menggunakan ubi biar menggunakan ubi. Tetapi proteinnya ini digenjot. Oleh karena itu, berkaitan dengan itu, maka kami juga menyampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan agar budidaya ikan ditingkatkan. Itu menjadi salah satu supporting system dalam untuk meningkatkan mutu gizi anak, karena Bapak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan stunting ini meningkat kembali. Ini menunjukkan bahwa rendahnya mutu gizi anak harus diatasi. Oleh karena itu, antara Kementerian Pertanian, kemudian Kelautan, bersinergi untuk mensupport terhadap masalah kebutuhan mutu gizi melalui budidaya ikan. Nah, kembali kepada pertanian, maka terobosan-terobosan inovasi untuk substitusi pangan itu menjadi salah satu alternatif. Dan berikutnya juga pemerintah harus mulai mengkampanyekan, mengurangi mengkonsumsi yang namanya makan nasi, beras. Karena konsumsi rakyat Indonesia itu per kapita mencapai 114 kilo. Sedangkan di ASEAN itu rata-rata hanya 69 kilo. Kalau jumlah penduduk kita 275 juta kali 114, kebutuhan kita luar biasa besarnya, produksi kita belum mampu mencukupi itu. Oleh karena itu inovasi-inovasi harus diterobos melalui tadi mengembangkan varietas-varietas lokal
kemudian mengembangkan padi gogol, kemudian inovasinya adalah substitusi pangan. Sekarang sudah mulai ada singkong dibikin beras dan sebagainya. Saya rasa ini yang harus menjadi langkah-langkah konkret untuk mengatasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan nasional. Oke, baik, cukup Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya. Dan baik, demikian pemirsa wawancara saya dengan Firman Subagio. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Salah satunya ia selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan di tengah situasi atau cuaca ekstrim El Nino ini. Nah, tadi juga ia meminta kepada pemerintah untuk terus membuat terobosan dan inovasi-inovasi program infrastruktur untuk menjaga stok pangan di tengah terjangan cuaca ekstrim El Nino ini. Saya Firman inilah kembali ke studio.